Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 304, 17 Muharram 1445 Hijriah, 4 Agustus 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Pinjol makin menggurita, rakyat makin sengsara. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata jutaan rakyat Indonesia terjerat utang riba dari pinjaman online atau pinjol dalam jumlah besar. Pada bulan April 2023, warga DKI Jakarta terjerat pinjol sebesar 10,35 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total utang warga lewat pinjaman online se-Indonesia pada Mei 2023 mencapai 51,46 triliun rupiah. Sebagian dari pinjaman itu diakui oleh OJK mengalami kemacetan hingga mencapai 1,72 triliun rupiah pada Mei 2023. Para nasabah yang gagal bayar ini mulai tercekik. Sebagian menutupi utang pinjol dengan berutang pada pinjol lain. Ini yang membuat hidup mereka makin susah. Sebagian warga yang putus asa bahkan melakukan bunuh diri. Tercatat sudah ada 12 warga bunuh diri akibat tercekik utang pinjol. Pendengar rahimakumullah, mengandung riba. Maraknya penyedia jasa pinjaman online atau pinjol tidak lepas dari kondisi masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Ada yang karena tekanan ekonomi, ada pula yang memang untuk membiayai gaya hidup. Keadaan ini ditangkap oleh para pengusaha berotak kapitalis sebagai peluang investasi pinjaman online atau pinjol. Transaksi pinjol semakin besar karena warga merasa prosesnya cepat dan mudah. Pinjol juga menguntungkan para investor. Pada tahun 2020, pemerintah mengumumkan data putaran uang dalam bisnis pinjol legal dan ilegal mencapai 260 triliun rupiah. Namun, maraknya praktek pinjol malah membuat rakyat makin sengsara. Pemerintah menilai dampak buruk pinjol adalah akibat maraknya pinjol ilegal. Karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menutup praktik pinjol ilegal. Warga dianjurkan untuk berhati-hati menggunakan jasa pinjol dan hanya memanfaatkan pinjol yang legal saja. Padahal, masalah sebenarnya adalah praktik ribawi pada pinjol baik yang ilegal maupun yang legal. Praktik pinjol yang berjalan selama ini mengandung unsur riba nasi'ah. Dalam skema pinjaman online, pihak OJK menetapkan bahwa penyedia jasa pinjol boleh memungut bunga pinjaman sampai batas tertentu. Hukum riba adalah mutlak haram. Keharamannya berdasarkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saat Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan bahwa semua jenis riba telah dihapuskan. Sabda beliau, wa inna kulla riban kana fil jahiliyati maudhu'un. Semua riba pada masa jahiliyah telah dihapuskan. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar rahimakumullah, ancaman bagi pelaku riba. Keharaman riba dan besarnya dosa riba juga terlihat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pelakunya. Di antaranya, pertama, sebagian ulama tafsir menjelaskan pelaku riba akan dibangkitkan dari alam kubur seperti orang kerasukan setan karena gila. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Kedua, orang-orang yang masih mempraktikkan riba berarti menyatakan perang kepada Allah SWT dan Rasulnya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak meninggalkan riba, berarti kalian telah memaklumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika kalian bertobat, kalian berhak atas pokok harta kalian. Dengan begitu, kalian tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Ketiga, mereka yang terlibat dalam riba dilaknat oleh Nabi SAW, bukan saja pemberinya, tetapi juga saksi dan para pencatatnya. Nabi SAW bersabda, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'an akila riba wa mukilahu wa syahidaihi aw qala wa syahidahu wa katibahu." Sungguh Nabi SAW telah melaknat pemakan riba, pemberi riba dan dua orang saksinya, atau dikatakan saksinya dan pencatatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, pelaku riba akan mendapatkan siksa yang keras di neraka. Rasulullah SAW menuturkan salah satu kejadian yang beliau saksikan di dalam neraka saat perjalanan Mi'raj. Wa ataitu ala qaumin butunuhum kal buyuti fihal hayyatu tura min khariji butunihim faqultu man haula ya Jibril qala haula'i akalatur riba. Aku diperlihatkan suatu kaum yang perutnya besar seperti rumah yang penuh dengan ular dan ular-ular itu terlihat dari luar. Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka, Jibril?" Ia menjawab, "Mereka adalah para pemakan riba." Hadis riwayat Ahmad. Alhasil, persoalannya adalah muamalah ribawi pada pinjol yang jelas haram, bukan persoalan legal atau ilegal. Pendengar rahimakumullah, Islam menghapus riba. Saat ini riba adalah bagian dari sistem ekonomi kapitalisme. Para kapitalis seperti para pemilik bank menjadikan pinjaman sebagai investasi untuk memperkaya diri dengan mengeksploitasi ekonomi orang lain dengan pinjaman berbunga yang mencekik. Meski sudah banyak menelan korban, karena tak ada pilihan lain, jumlah orang yang terjerat pinjol semakin bertambah setiap tahunnya. OJK mencatat jumlah penyaluran pinjaman online mencapai 18,96 triliun rupiah per November 2022. Angka itu dibandingkan dengan tahun lalu meningkat sekitar 46,18%. Dalam Islam, memberikan utang adalah bagian dari amal soleh untuk menolong sesama, bukan investasi untuk mendapatkan keuntungan, apalagi dijadikan alat untuk mengeksploitasi orang lain yang sedang membutuhkan. Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa saja yang meringankan suatu kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberi dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Orang yang memberikan pinjaman pun dianjurkan oleh Allah SWT untuk bersikap baik saat menagih haknya dan memudahkan urusan saudaranya yang meminjam. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisaratin wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia lapang. Menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagi kalian jika saja kalian mengetahui. Meski demikian, seorang muslim juga diingatkan dengan keras oleh Nabi SAW untuk tidak meremehkan utang dan tidak mudah berutang. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW sering memohon kepada Allah SWT perlindungan dari utang. Selain itu, utang yang belum dilunasi di dunia akan dituntut di akhirat. Rasul SAW bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utangnya dilunasi. Hadis riwayat Ahmad. Solusi atas muamalah ribawi hari ini tidak hanya sebatas individu.
Ini karena muamalah ribawi telah menjadi persoalan sistemik yang menjadi